Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini tetap setia untuk belajar statistik. Jadi pada sesi ini kita akan belajar bagaimana melakukan uji korelasi atau melakukan analisis hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis ini cukup penting karena kita biasanya sebagai mahasiswa, sebagai pihak akademisi berusaha untuk mencari hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya, hubungan satu fenomena dengan fenomena yang lainnya, dan mungkin hubungan-hubungan yang lainnya. Pertanyaannya adalah apakah hubungan tersebut itu menunjukkan hubungan yang kuat, lemah, ataupun sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Contohnya misalkan apakah pandemi COVID-19 ini punya hubungan dengan let's say ya ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi berapa jumlah pasien ataupun penderita COVID-19 yang banyak sekarang ini punya hubungan apakah positif, negatif, ataupun mungkin tidak ada hubungannya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, itu dibutuhkan suatu metode statistik untuk bisa menghitungnya. Makanya yuk kita sama-sama untuk bisa belajar bagaimana melakukan uji korelasi. Nah, pengertian korelasi sendiri ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya. Korelasi ini merupakan suatu istilah yang kita gunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel ya. Jadi kalau misalnya analisis korelasi ya, sebenarnya adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antar variabel. Nah, di dalam hubungan ini ada dua variabel ya, dua jenis variabel kalau misalnya kita bicara masalah korelasi atau hubungan. Yang pertama adalah variabel bebas dan variabel terikat. Kalau misalnya variabel bebas ini kita sebut sebagai independent variable atau variabel terikat ini adalah dependent variable. Kalau misalnya variabel bebas atau independent variable, variabel yang nilai-nilainya dia bebas ya, tidak tergantung oleh variabel-variabel yang lainnya. Jadi kalau misal variabel misalkan gitu kan ya, kita biasanya simbolkan variabel bebas ini dengan simbol X. Misalnya X1, X2, X3. Kalau misal bebas itu ya berarti ya variabel X1 jalan sendiri, X2 jalan sendiri, X3 ya jalan sendiri. Kalau misalnya besaran gaji kita itu ya naiknya jalan sendiri, terus habis itu inflasi mungkin naiknya jalan sendiri, ataupun nanti jumlah mobil yang ada di suatu daerah itu naiknya jalan sendiri. Kita nggak tahu nih variabel ini nih tidak saling terkait atau tidak saling terhubung ya, walaupun ya sebenarnya di dunia nyata ya, di alam nyata gitu kan ya, semua variabel pasti ada hubungannya. Cuma permasalahannya adalah ada tidak hubungan yang kuat ataupun lemah ataupun ya kalau tidak ada hubungan sama sekali sih mungkin nggak ada ya, mungkin lemah gitu kan, ada yang lemah gitu kan ya hubungan antara iklan dengan jumlah ayam yang dibeli mungkin ada hubungannya, tapi lemah bener gitu kan ya, tidak ada hubungannya, harus dirunut-runut dulu, harus dicari-cari dulu, mungkin baru ada hubungannya. Makanya di sini kita analisisnya adalah apakah nanti variabel-variabel bebas itu punya hubungan apa tidak, ataukah memang dia kalau misalnya ada hubungannya berarti dia tidak bebas ya, artinya antara variabel X1 sama X2 ini tidak bebas. Nah ini artinya punya sifat yang namanya variabel terikat, atau nanti yang nomor 2 ini kita bahas ya kan ya, variabel terikat atau dependent variable. Artinya apa? Biasanya ada variabel-variabel yang nilai-nilainya ditentukan oleh variabel lainnya gitu kan ya. Biasanya kita simbolkan dengan Y gitu kan ya. Contohnya misalkan prestasi kerja itu mungkin gaji ya. Gaji seseorang itu mungkin ada hubungannya dengan variabel prestasi kerja. Jadi semakin tinggi variabel kerja, maka variabel gajinya ini semakin tinggi. Nah itu variabel gaji yang semakin tinggi itu namanya variabel terikat atau dependent variable. Artinya besaran gaji seseorang itu ditentukan oleh prestasi seseorang. Contoh yang lain misalkan penjualan sama iklan gitu kan ya. Penjualan ini kemungkinan dia adalah variabel terikatnya dari promosi, dari iklan, dari salesperson yang melakukan perjalanan penjualan. Nah, ini yang disebut sebagai variabel terikat ataupun variabel dependent.
dia terikat dengan variabel-variabel yang lainnya, seperti itu. Jadi kita harus paham ini variabel bebas sama variabel terikat. Ya, kalau variabel bebas ya variabelnya dia tidak tergantung dengan nilai-nilai variabel lainnya, tapi kalau misalnya variabel terikat dia tergantung oleh variabel lainnya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh korelasi. Tadi beberapa sudah saya sebutkan itu kan ya, promosi dengan penjualan, COVID-19 sama penciptaan lapangan pekerjaan, atau pupuk dengan produksi panennya, biaya iklan dengan hasil penjualan, hingga berat badan dan tekanan darah. Jadi kalau orang yang berat badannya itu orang gemuk gitu ya, biasanya tekanan darahnya lebih tinggi dibandingkan badannya itu agak cungkring, seperti itu. Ada pendapatan dengan konsumsi, semakin tinggi pendapatan biasanya konsumsinya semakin tinggi pula, gitu kan ya. Karena gini nih teman-teman, misalnya gaji 10 juta itu beberapa orang bilangnya ya besar, gitu kan ya. Tapi jangan salah juga, gitu kan ya, konsumsinya juga biasanya sebesar juga. Makanya tabungan itu biasanya tidak memiliki jumlah tabungan ya, itu tidak memiliki kausalitas yang kuat dengan pendapatan. Kenapa? Karena ya itu dia, orang itu biasanya terutama sekali di Indonesia ya, gitu kan ya, konsumtifnya itu tinggi, seperti itu. Jadi kita bisa mengukur nih korelasi antara pendapatan dengan konsumsi gitu. Tapi ya teman-teman juga nanti bisa meneliti juga itu kan ya, berapa jumlah uang yang ditabung dengan tingkat konsumsi atau tingkat pendapatan. Ya monggo silakan, itu jadi topik penelitian yang teman-teman semuanya. Kemudian ada investasi nasional dengan pendapatan nasional, ini juga bisa jadi satu contoh korelasi. Jadi semakin besar investasinya, maka pendapatan nasional secara bruto ya, PDB-nya itu mungkin bisa naik. Harga barang dengan permintaan barang, nah ini hukum ekonomi. Jadi semakin tinggi harga barang biasanya mungkin ada korelasi yang negatif, mungkin permintaannya jadi semakin sedikit, atau supply and demand gitu kan ya. Semakin banyak yang menawarkan, biasanya harganya juga akan semakin rendah, misalnya seperti itu. Pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi, kalau misalnya pendapatan masyarakatnya itu naik gitu kan ya, mungkin kejahatan ekonominya akan turun. Jadi itu ada hubungan ada hubungan negatif gitu kan ya, berkebalikan. Jadi nanti ada, jenis-jenis hubungan itu ada macam-macam, ada positif, negatif maupun netral atau tidak ada hubungan sama sekali. Dan ada juga yang sempurna. Jadi ya kalau ini naik pasti naiknya secara signifikan juga satu variabel naik signifikan seperti itu. Nah ini dia korelasi berdasarkan arah hubungan. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah korelasi gitu kan ya, itu ada sifatnya, ada korelasi positif, ada korelasi negatif, ada korelasi nihil, tidak berkorelasi gitu kan ya. Kalau korelasi positif itu arah hubungannya searah gitu kan ya. Jadi kalau misalnya X1-nya itu meningkat, maka X2-nya meningkat juga. Kalau X2-nya menurun, maka X3-nya dia menurun. Itu artinya searah hubungannya gitu kan ya. Ada juga korelasi negatif gitu kan ya. Korelasi negatif ini biasanya jika hubungannya itu berlawanan. Ya, misalkan X1 itu positif, X2-nya negatif. Kalau misalnya X2-nya itu negatif, X3-nya positif, seperti itu. Atau korelasi nihil, tidak berkorelasi. Jika perubahan kadang itu searah, kadang berlawan arah, ini acak ini. Kita nggak bisa melihat ada hubungannya. Jadi artinya apa? Korelasi nihil, tidak berkorelasi. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya korelasi positif. Jadi dia meningkat terus ke atas, gitu kan ya. Ada juga yang korelasi negatif, itu ke bawah dia. Nah ini korelasi negatif seperti ini. Ada korelasi, kalau misalnya korelasi positif itu satu ini ya, sempurna ya. Artinya sempurna itu ya dia meningkatnya seperti garis lurus ke atas ini. Tapi ada juga korelasi tinggi positif, maksudnya ya tinggi, maksudnya tidak sempurna yang sebelah sini ya, yang nomor 1 ini. Jadi dia agak menyebar dikit gitu kan ya, tapi kita bilang tinggi. Atau juga menyebar naik ke atas tapi dia agak lebih lebar jaraknya gitu kan ya. Jadi dia tidak berubah garis lurus, tapi mereka punya banyak standar deviasinya seperti ini. Atau yang tidak berkorelasi sama sekali. Ini
nggak bisa dicari nih hubungannya apa, nggak ngerti ini kita nih mau positif mau negatif ya semuanya menyebar gitu kan ya, seperti itu teman-teman semuanya. Kalau ini negatif gitu kan ya, negatif ini artinya kalau misalnya yang X yang ini misalnya yang Y-nya ini tinggi, X-nya negatif ataupun turun. Terus makanya dia turun terus menerus seperti ini. Sama sifatnya hampir sama. Karena kalau misalnya ini negatif tapi tinggi, artinya tidak sesempurna yang sebelah yang nomor min 1 ini, tapi dia agak menyebar. Nah, yang sebelah sini minus 0,3 artinya dia lemah gitu kan ya, rendah gitu. Makanya agak menyebar. Nah, ini adalah arah hubungan gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa sifat penting dari konsep korelasi. Yang pertama gitu kan ya, biasanya nilai korelasi itu berkisar minus 1 sampai dengan 1. Jika X sama Y-nya bebas, maka korelasinya 0 ya. Berarti tidak ada hubungan sama sekali. Kalau korelasi dalam populasi biasanya disebut sebagai V gitu kan ya, rho ya, rho. Kalau dalam sampel itu dengan R. Rata-rata biasanya kita bekerja dengan sampel ya, terutama sekali kalau misalnya orang bisnis ya, kita tidak bisa mensampel semua konsumen kita. Tidak bisa mengukur semua populasi konsumen kita gitu kan ya. 1 juta nggak mungkin kita ambil semua sampelnya atau populasinya 1 juta, karena itu menghabiskan waktu dan menghabiskan biaya. Biasanya kita pakai sampel, makanya kita biasanya pakainya R seperti itu. Kemudian ada nanti kita akan bicara masalah hubungan ya, derajat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau kita sebut sebagai koefisien korelasi. Nah, ini nilai koefisien korelasi ya antara minus 1 sampai 1. Kalau minus 1 itu berarti artinya adalah korelasi negatif ya, berarti berkebalikan, berlawanan. Kalau plus 1 berarti dia searah gitu kan ya. Jika R bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif ya. Semakin dekat positif 1 maka semakin kuat korelasi positifnya. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya minus 1 ya, berarti kalau misalnya R bernilai negatif, maka variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat ke nilai R ke min 1, maka semakin kuat korelasi negatifnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya R-nya sama dengan 0 ya, maka variabel-variabel ini tidak menunjukkan korelasi. Jadi nggak ada korelasi atau korelasinya lemah gitu kan ya. Nah, dan biasanya kita jarang menjumpai yang 0 gitu kan, 1 ataupun minus 1. Biasanya ya antara plus 1 sama dengan minus 1. Kalau misalnya mendekati plus 1 gitu kan ya, artinya dia semakin positif ya, semakin searah. Mendekati minus 1 gitu kan ya, dia berarti berkebalikan atau berlawanan seperti itu. Ini ya nilai koefisien R-nya ya. Biasanya kita di dunia statistik itu melakukan kategorisasi. Kalau misalnya 0 maka tidak ada korelasinya. Kalau misalnya 1 atau minus 1 gitu kan ya, maka korelasi sempurna ya. Kalau 0 ini tidak ada korelasi. Kalau misalnya R sama dengan 1 ya, 1 bulat gitu kan ya, berarti korelasi sempurna. Atau minus 1 itu berarti korelasi negatif sempurna gitu kan ya. Tapi gini teman-teman, apakah positif mana yang lebih bagus, positif atau negatif gitu kan ya. Orang-orang biasanya atau para mahasiswa biasanya itu agak salah dia itu menginterpretasikan bahwa jadi bawaannya mereka itu ingin dapat positif terus gitu kan, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya gitu kan ya, jelek sama bagus itu dengan positif dan negatif gitu kan ya. Sama seperti tadi nih ya, yang kayak tadi nih contohnya ya, contoh korelasi itu kan ya, pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi. Kita pinginnya ini adalah hubungannya negatif. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka kejahatan ekonomi itu semakin rendah. Artinya apa? Berkebalikan, negatif, bagus itu kan ya. Kalau positif, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka pendapatan kejahatan ekonomi itu semakin tinggi. Ya serem juga ya gitu kan ya. Kalau misalnya semakin tinggi pendapatan masyarakatnya itu, maka kejahatan ekonominya tinggi juga gitu kan, otomatis ya kalau rendah lebih ngeri lagi gitu kan ya. Ya pinginnya kita sih pingin ini berkebalikan atau negatif gitu kan ya. Investasi nasional dengan pendapatan nasional jelas kita pinginnya positif gitu kan ya. Kalau negatif, makin banyak orang itu nanam modal ke Indonesia, maka pendapatan nasionalnya itu rendah, berarti kemana dia? Berarti tidak efektif, tidak efisien investasi nasionalnya. Nah, makanya kita pingin
positif gitu kan. Jadi positif dan negatif di dalam korelasi ini ya tergantung pada fenomenanya, tergantung pada kejadiannya seperti apa gitu kan ya. Kita ingin memasangkan dengan variabel apa. Kalau misalnya kita pinginnya misalnya pendapatan seseorang atau gaji seseorang itu punya pinginnya sih negatif kalau misalnya dibandingkan dengan sifat pemborosan gitu kan ya. Kalau misalnya semakin tinggi pendapatan seseorang maka sifat borosnya semakin rendah. Nah itu pengennya seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi semakin dia rajin menabung, dia semakin rajin berinvestasi. Nah itu yang diinginkan oleh diinginkan oleh banyak orang seperti itu. Bukan dihabiskan, difoya-foyakan untuk konsumsi saja, tapi untuk pemutaran ekonomi, pinginnya seperti itu gitu kan ya. Jadi tergantung positif atau negatif ini tergantung bagus atau kondisinya seperti apa, seperti itu. Nah kalau misalnya nilainya itu antara 0 dan 0,20 maka ya ini kan berarti kan artinya apa? Kalau misalnya 0,20 jadi hubungannya itu cuma di bawah 20%. 0,20 itu kan 20%. Di bawah 20% maka ya relatif ya hubungannya lemah. Nah, 20 sampai 40 itu biasanya rendah. Kalau 40 sampai dengan 70 berarti ya ini cukup berarti. Oh, cukup lah gitu kan ya. 70 itu cukup. Kalau 70 sampai 90 atau 90 100 1 itu biasanya korelasi tinggi atau sangat kuat. Seperti itu. Jadi ini biasanya keratan hubungan, interpretasi keratan hubungan dari nilai koefisien korelasi. Nanti kita lihat nanti pada saat analisis nilai korelasinya itu berapa. Kalau misalnya antara 0 sampai 20 maka lemah. Kalau misalnya 0,4 sampai 70 berarti ya cukup lah gitu kan ya. Kalau misalnya 91 korelasinya ya berarti dia sangat kuat seperti itu. Nah ini dia. Kalau misalnya kita melakukan analisis korelasi gitu kan ya, hampir semua data itu bisa kita gunakan untuk melakukan korelasi gitu kan. Apakah dia korelasinya bentuknya kualitatif maupun kuantitatif. Ini di sini saya akan coba untuk ada yang kita akan coba untuk melakukan analisis yang ordinal dan data rasio. Ordinal kan biasanya lebih banyak ke kualitatif, sedangkan kalau misalnya rasio ini biasanya kita ya interval sama rasio, data rasio gitu kan ya. Alat analisisnya juga beda. Kalau misalnya data rasio kita gunakan korelasi Pearson. Kalau misalnya ordinal itu biasanya ada tingkatannya. Misalkan menurut Anda tempat wisata ini baik apa tidak gitu kan ya, atau menarik apa tidak. Oh, sangat menarik, biasa saja, sangat tidak menarik. Nah, itu biasanya ada tingkatannya. Itu namanya ordinal ya. Masing-masing punya alat analisisnya sendiri-sendiri ya. Seperti itu, Pearson sama Sperman. Kalau nggak salah sih yang di ordinal ini biasanya kita juga pakai ada yang lainnya juga, ada namanya Kendall Tau. Kendall Tau itu bisa kita gunakan untuk analisis data ordinal juga seperti itu. Nah, ini sudah saya berikan di PowerPoint bagaimana caranya untuk bisa melakukan analisis korelasi apakah Pearson, apakah nanti kita bicara masalah parsial sama Spearman. Nah, satu persatu nanti akan kita pelajari. Nah, kalau misalnya di analisis korelasi itu biasanya ada kalau di SPSS kita analisis pakai SPSS itu kita pakai analyze, habis itu correlate, karena dia ini adalah bivariate, jadi hubungan antara satu atau dua variabel gitu kan ya. Kita gunakan nanti analyze, correlate, bivariate. Nah, nanti kita pilih nih, tadi kan ada Pearson, Kendall Tau, Sperman seperti itu ya. Sementara ini kita akan coba aja analisis kita ya. Oke, baik, kita masuk ke SPSS aja langsung. Oke, SPSS ya. SPSS. Oke, kita buka SPSS nya rekan-rekan semuanya. Kemudian kita buka juga datanya ya. Kita mulai dulu data karyawan untuk Pearson analisis ya, ataupun ini biasanya analisis korelasi Pearson itu untuk data interval dan rasio. Interval ya,
dan rasio, bukan data kualitatif ya. Bukan data yang bertingkat, jadi benar-benar bentuk interval sama rasio seperti itu. Nah, caranya seperti apa melakukan analisisnya? Pertama, kalian buka rekan-rekan semuanya data karyawan ya. Ini ada data karyawan ya, kalian buka, nanti bentuknya seperti ini ya. Ada wanita, administrasi, ini semuanya sudah di ini kan ya, apa namanya, sudah di rubah ya. Kalau misalnya kita lihat ya, nah ini sudah bentuk kategorisasi ya. Oke, nanti kita akan coba kena rasio ya, dan interval. Biasanya datanya dalam bentuk angka, yang benar-benar bentuk angka, kayak misal gaji, usia, atau kerja. Ini kan ya, ini kerja, ini pengalaman kerja, ini biasanya dalam bentuk rasio gitu kan ya, atau interval ya. Caranya gimana untuk bisa melakukan analisis korelasi? Tinggal masuk ke tab analyze ya, cari correlate ya, kemudian ada bivariate. Nah, nanti kita masukkan saja variabel-variabel ingin kita ingin kita analisis. Jadi kan apa, gaji karyawan, masukkan lagi usia ya, kerja gitu kan ya, pengalaman kerja. Nah, di sini saya akan coba narasikan gitu kan ya. Pada intinya saya ingin mencari apakah ada hubungan antara gaji, usia, sama masa kerja atau pengalaman kerja, dan masing-masing variabel ini punya hubungan kuat, punya hubungan lemah, atau hubungan yang mungkin tidak ada hubungan sama sekali gitu kan ya. Karena kadang-kadang kita juga ingin tahu sih sebenarnya kira-kira kalau misalnya usia tua gitu kan, yang semakin tinggi, semakin bertambah usia kita, itu gajinya semakin naik apa enggak, atau semakin banyak pengalaman kerja kita itu gajinya semakin naik apa tidak gitu kan ya. Nah, mungkin kita akan coba analisis dengan menggunakan analisis korelasi. Di sini adalah person. Nah, person, kemudian nanti masuk ke two-tail ya, test of significance namanya two-tail ya. Jadi gini teman-teman, test of significance, two-tail, one-tail ini kalian nanti ini ya, harus dibedakan. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian belum tahu ya hubungannya itu mau positif atau negatif gitu kan ya, kalian pakai two-tail, karena siapa tahu ini ada hubungan positif, ada juga hubungannya negatif. Nah, pada saat itu kalian pakai two-tail. Kalau kalian tidak tahu ini positif atau negatif, tapi kalau misalnya kalian pengen nyari ada tidak hubungan yang positif antara investasi dengan pendapatan nasional, nah sudah, kalian pakai one tail. Karena one tail pada intinya dia hanya melihat satu sisi saja, apakah dia positif atau negatif. Saya ingin melihat nih ya, apakah ada hubungan yang negatif antara pendapatan dengan tingkat kriminalitas. Nah, biasanya kita pakai one tail karena kita pengennya kan negatif itu. Kalau misalnya pendapatan tinggi, maka kriminalitasnya rendah, seperti itu. Jadi itu caranya untuk menggunakan two tail atau one tail. Kalau misalnya kita nggak tahu hubungannya positif atau negatif gitu kan ya, itu sudah, kita pakai two tail. Kalau misalnya udah tahu, kita udah tentukan ini kan ya hubungannya positif atau negatif, ya sudah, kita nanti pakainya one tail. Dan di sini saya klik aja flag in significant correlation, maksudnya nanti akan ditandai mana-mana saja yang signifikan gitu kan, ataupun yang punya hubungan ya secara statistik gitu. Jadi ada kan gaji, usia, dan pengalaman kerja. Kalau misalnya sudah, berarti tinggal di-oke-kan. Oke. Nah, di sini rekan-rekan, di sini sudah terlihat ya rekan-rekan semuanya. Di sini lihat ya, kalau gaji sama gaji jelas satu gitu kan, sempurna karena sama-sama gitu kan ya. Jadi masing-masing semuanya signifikan gitu kan ya. Correlation is significant at 0,01 level two tail ya. Jadi tingkat kesalahannya itu cuma 1%, dan sangat signifikan. Nah, ini adalah uji statistiknya. Jadi kalau misalnya di bawah 0,05 maka biasanya dia signifikan. Kalau misalnya di atas 0,05 dia biasanya tidak signifikan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 0,000 semuanya 0,000. Nah, ini artinya apa? Berarti signifikan. Semua uji yang kita gunakan untuk hubungan ini semuanya signifikan. Nah, kita bisa baca nih, ternyata hubungan antara gaji dan gaji dan
gaji karyawan sama usia itu punya hubungan yang ya cukup ya, cukup kuat gitu kan ya, cukup kuat ya, hanya cukup aja karena 0,682 gitu kan ya. Nah, jadi hubungannya 0,682. Tapi kalau misalnya gaji karyawan dengan pengalaman kerja ini punya hubungan yang ya sebenarnya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu tinggi banget gitu kan ya, nggak jauh sama hubungan gaji karyawan sama usia. Tapi kalau misalnya di atas, kan tadi kan ya 70, di atas 70 sama 30 berarti tinggi. Artinya apa? Gaji karyawan ini ditentukan oleh punya hubungan yang ini ya, apa namanya, yang tinggi ya, punya hubungan yang tinggi dengan pengalaman kerja begitu. Nah, ini cara apa namanya, cara membacanya. Nah, ini kan bentuknya kan matrik ya, usia dengan gaji karyawan, usia dengan pengalaman kerja dengan gaji karyawan sama sih sebenarnya sih, itu kan ya. Nanti terserah nanti rekan-rekan semua mau membaca dari mana seperti itu. Tapi di sini semua signifikan. Jadi gaji karyawan ini punya hubungan yang kuat dengan punya hubungan yang cukup dengan usia dan punya hubungan yang tinggi dengan pengalaman kerja, seperti itu. Ini cara untuk melakukan analisis hubungan. Gampang kan? Gampang, bener lah, statistik itu gampang kan ya. Dan kemudian berikutnya ya, ada analisis parsial. Nah, sebenarnya parsial ini sebenarnya sama ya, sebenarnya sama, tidak terlalu beda jauh sama yang non parsial. Kenapa kita bilang sebagai parsial? Karena nanti akan ada variabel kontrolnya. Kita tentukan ada variabel kontrolnya. Apakah variabel kontrol adalah pengalaman kerja, apakah gaji ataupun usia lainnya nantinya. Nanti terserah rekan-rekan semua akan menjadi kontrolnya seperti apa. Jadi kalau kontrol ini adalah dia akan menjadi kontrol dari beberapa variabel lainnya. Kalau misalnya dengan pengalaman kerja tertentu, maka gaji karyawan dan usia itu bagaimana bentuknya. Nah, caranya seperti apa melakukan korelasi parsial? Nah, caranya seperti ini rekan-rekan semuanya, hampir sama sebenarnya. Kita masuk ke analyze ya, ke analyze, masih ke correlate. Nah, tapi kita tidak menggunakan bivariat, tapi kita menggunakan parsial. Tinggal klik aja. Nah, ini seperti ini. Nah, kita mau pakai variabel apa yang ingin kita cari gitu kan ya. Nah, ini misalkan kita ingin mencari suatu variabelnya yang ini adalah gaji ya sama usia. Nah, variabel kontrolnya adalah pengalaman kerja. Artinya apa? Kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaji dan usia gitu kan ya. Terus kalau misalnya variabel kontrolnya adalah pengalaman kerja ya, jadi kalau misal pengalaman kerjanya semakin tinggi, maka hubungannya seperti apa gaji karyawan sama usia ini, seperti itu bahasanya ya. Nah, sama tes signifikan kita masih belum tahu ini bakal positif atau negatif, jadi saya pakai tutel. Terus kalau misalnya ada yang signifikan, saya minta untuk di display ada tandanya, tanda bintang biasanya. Tinggal kita okekan saja. Option sebenarnya ada sih sebenarnya, tapi nggak terlalu penting untuk kita lakukan karena data kita kan komplit. Nah, tinggal kita okekan aja. Nah, ini partial core ya. Nah, ini kita lihat bahwa ada hubungan yang cukup juga, sama ya, sama seperti yang di atas ya, cuma nilainya lebih turun gitu kan ya, nilainya lebih turun, tapi ya intinya dia signifikan dan punya hubungannya tetap sama, cukup, tapi nilainya cuma turun. Cuma ini bukan berarti kuat ya. Maksud saya adalah ini bukan berarti semakin tinggi maka semakin tinggi gitu kan ya. Bukan seperti itu aja maksudnya gitu kan ya. Nanti kita akan bicara masalah kausalitas di regresi gitu kan ya. Kita hanya mencari kekuatan hubungan saja seperti itu. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman kerja gitu kan ya, berdasarkan pengalaman kerja, maka gaji karyawan ini punya hubungan dengan usia sebenarnya. Nah, jadi misalnya semakin tinggi, semakin berpengalaman ya suatu seorang karyawan gitu kan ya, maka gajinya itu punya hubungan yang cukup signifikan dengan usia, bertambahnya usia gitu kan ya. Jadi hubungannya cukup lumayan gitu kan ya, karena mungkin saja
yang namanya semakin tambah usia, pengalaman kerjanya semakin tinggi. Semakin pengalaman kerjanya semakin tinggi, maka ya gajinya semakin tinggi juga. Nah, itu cara membacanya di dalam analisis parsial. Nah, itu yang kita melakukan perhitungan ya, itu adalah korelasi yang menggunakan interval ya, interval atau rasio, interval dan rasio. Nah, kalau misalnya yang kualitatif seperti apa? Yang kayak misalnya data berjenjang ya, ada bahasanya sangat baik, tidak baik, dan dan sebagainya lah pokoknya. Nah, ini kita akan menggunakan korelasi Spearman dengan yang sama Kendall-Tau ya, seperti ini. Alat analisisnya, metode analisisnya beda, tapi cara bacanya sama sebenarnya. Seperti itu. Hanya saja biasanya kalau misalnya kita lihat nanti, kalau misalnya ini kita data kita itu ternyata adalah bertingkat ya kan, punya jenjang, data berjenjang, sangat baik, tidak baik, dan sebagainya ya, kita pakai Spearman. Kalau misalnya kita itu nilainya bulat gitu kan ya, interval atau rasio ya, kita pakainya Pearson seperti itu. Jadi nanti dilihat seperti itu ya. Caranya sama sih kayak tadi itu kan ya. Ini nggak ada yang berjenjang ya. Kita buka yang satu lagi, nilai karyawan. Nah, di sini ada prestasi ya, baik, sangat baik, cukup baik. Ada IQ ya, sangat cerdas, cukup cerdas, dan loyalitasnya. Kita pengen tahu nih karyawan kita itu kan ya, ada hubungannya sih antara prestasi, kecerdasan, IQ sama loyalitas karyawan. Nah, kita gunakan, masuk ke tab analyze ya, habis itu ke correlate sama ke bivariate. Nah, di sini kita pakai Spearman sama Kendall ya, Kendall-Tau B. Ini semua variabelnya kita masukkan semuanya ke variabel ini. Sama kita masih belum tahu dia positif atau negatif, jadi pakai total aja. Kalau misalnya sudah oke. Nah, di sini kita mengetahui gitu kan ya, bahwa cara bacanya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya pakai Kendall-Tau atau pakai Spearman, masing-masing punya perhitungan sendiri-sendiri, bisa kita lakukan, atau pilih salah satunya aja boleh gitu kan ya. Kalau misalnya nggak mau dua-duanya ya, teman-teman tinggal lakukan analisis ulang ya, analyze gitu kan ya, correlate, bivariate ya, misalkan Spearman aja. Oke, sama aja sebenarnya, ini lebih sederhana sebenarnya. Oke, Spearman Row ya, di sini kita bisa melakukan analisis. Oh, ternyata prestasi prestasi karyawan ini punya hubungan yang negatif ya sama IQ ya, dan punya hubungan yang lemah dengan loyalitas konsumen gitu kan ya, prestasi karyawan dengan loyalitas konsumen. Tapi loyalitas konsumen ini punya hubungan yang 0,077 ya, rendah benar ya. Ini karena apa? Ininya ya, signifikasinya itu kan totalnya 0,509. Harusnya teman-teman semuanya ini harus di bawah 0,05 bukan 0,5, jadi 0,05. Jadi kalau ini 0,509 berarti lebih besar daripada 0,05, jadi tidak signifikan gitu kan ya. Oke. Nah, cara bacanya gimana teman-teman? Ini berarti saya bisa bilang bahwa ini tidak signifikan semua nih ya, prestasi karyawan ini tidak punya hubungan signifikan dengan IQ. Menarik ini sebenarnya. Dan kita bisa lihat gitu kan ya, yang punya hubungan signifikannya itu hanya dengan loyalitas konsumen. Yang lainnya nggak ada yang signifikan teman-teman. Nah, ini 0,893, ini 0,059. Saya bisa bilang bahwa sebenarnya antara prestasi karyawan dengan IQ karyawan ya, itu nggak ada hubungannya. Loyalitas konsumen dengan IQ karyawan juga nggak ada hubungannya. Tapi prestasi karyawan ini
punya hubungan yang lemah ya, karena 0,330 itu ya rendah ya, rendah gitu kan ya, dengan loyalitas konsumen. Nah ini dia teman-teman, jadi ada hubungannya tapi lemah gitu kan ya, tapi signifikan dia, ada signifikan. Artinya apa? Dia punya hubungan gitu kan ya, cuma lemah. Signifikan ada hubungannya tapi lemah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti lihat nanti yang SIG ini ya. Jadi saya ini aja dulu ya. Tulis di sini. Tag aja dulu. Jadi kalau misalnya SIG-nya lebih besar ya, lebih besar dari 0,05, artinya hubungannya tidak signifikan. Kalau SIG-nya kurang dari 0,05, artinya hubungannya signifikan ya, seperti ini. Jadi kita lihat nilai SIG-nya. Oh ternyata nilai SIG-nya antara prestasi karyawan dengan IQ karyawan itu adalah 0,893. Artinya apa? Kan 0,893 ya, SIG 0,893 ini kan lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya hubungannya tidak signifikan, atau saya bilang tidak ada hubungannya, begitu. Tapi kalau misalnya yang tadi ya, prestasi karyawan dengan loyalitas konsumen itu ada SIG-nya itu 0,04 ya. SIG-nya 0,004 ya, ini lebih kecil pada 0,05. Artinya ada hubungannya tapi lemah atau rendah ya, karena hubungannya kan tadi kan cuma 0,330 gitu. Ya benar kan, lemah atau rendah kan, kita lihat dulu. Kadang-kadang suka lupa juga. Iya rendah ya, hubungannya rendah, bukan lemah ya, tapi rendah, seperti itu ya rekan-rekan semuanya ya. Itu cara untuk melakukan analisis konsumen, analisis korelasi ya. Ya banyak nanti di dunia konsumen juga teman-teman juga akan akan banyak menggunakan analisis ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kelas pada sesi ini. Silakan rekan-rekan untuk mencoba, berlatih, dan kalau misalnya ada data yang lainnya bisa dicoba. Tidak harus menggunakan data saya, tapi kalau misalnya ada data yang lainnya silakan dicoba untuk melakukan analisis korelasi. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.